Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk kembali mengikuti IHMPT. Yuk, persiapkan hati dan pikiran adik-adik, serta persiapkan Alkitabnya untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, happy Sunday ya, salam sehat dan semangat terus. Kak Jose, apa kabar? Baik kak, kalau kakak sendiri bagaimana? Baik dok, gak kerasa ya kak, udah hari Minggu lagi, yang berarti waktunya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi di ibadah PT ini. Bener banget nih kak, tapi bukan cuma memuji dan memuliakan nama Tuhan aja nih kak. Yang pasti kita juga mau belajar bersama tentang firman Tuhan kali ini, dan pastinya adik-adik udah wangi, udah ganteng, dan udah cantik. Dan duduk manis ya untuk ikut ibadah hari ini. Nah, seperti biasa nih, kakak mau kenalin petugas pada hari ini. Untuk memusik, ada Kak Brandon dan Kak Marcel. Kemudian untuk pelayan firman, kita kedatangan tamu yang dari seberang nih, yaitu Penatua Yenti Detan, atau yang biasa kita kenal dengan Kak Yeyen. Dan di petugas hari ini, ada kita berdua, ada Kak Olin dan Kak Jose. Pasti udah gak sabar ya untuk ibadah. Tapi sebelum itu, marilah kita siapkan hati pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 38, bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Biar semangat, mari kita bernyanyi sambil berdiri. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkemuliaan kerjaan sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau telah memuangkan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya di hari ini kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 20, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 20 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, mari siapkan Alkitab kita. Kita akan memasuki pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Yeyen. Namun sebelum itu marilah kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 126. Masukilah. Hatiku ya Tuhan.
Halo, selamat pagi adik-adik taruna yang hebat dan luar biasa. Apa kabar? Wah, kakak berharap adik-adik pagi ini dalam keadaan sukacita dan semua dalam keadaan sehat. Sehingga kalian bisa mengikuti ibadah taruna pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Hari ini merupakan firman yang luar biasa bagi Kak Yeyen dan adik-adik semua. Dari mana? Sebentar kita akan mendengarnya. Baik adik-adik kasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Memohon Roh Kudus melindungi kita, memberikan hikmat bijaksana kepada kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk hari Minggu pagi ini dengan segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik taruna yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 yang berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, mungkin kalian melalui media sosial, melalui spanduk atau banner di daerah-daerah tertentu di seluruh Indonesia ada bacaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Ada spanduk, ada banner, ada poster yang kalian lihat. Walaupun kita sebagai taruna belum mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi kita punya andil yang besar. Karena materi pada pagi hari ini mempunyai tema atau judul pembelajaran adalah pemimpin yang berintegritas. Nah, pilkada serentak yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2020 tepat 9 Desember 2020 serentak di seluruh Indonesia dari 270 daerah akan memilih 9 gubernur, akan memilih 224 bupati dan wakil dan 37 wali kota dan wakil wali kota. Depok termasuk salah satunya. Depok termasuk penyelenggara pilkada serentak itu. Untuk apa adik-adik? Wah, itu pelajaran kalian. Mungkin pada saat kalian di SD, SMP, dan SMA tidak terlepas dari isu-isu politik yang sering kalian dengar, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, rata-rata pilkada itu umumnya di Indonesia adalah memilih seorang pemimpin. Baik dia sebagai gubernur dan wakil, baik dia sebagai bupati dan wakil, atau seperti kota kita, kota tercinta kita yaitu Depok, memilih seorang wali kota dan wakil wali kota. Siapa dia? Kita lihat Tuhan berperkara dalam pilkada serentak 2020. Adik-adik kasih dalam Tuhan, Yesaya 50 ini juga merupakan bagian dari firman Tuhan yang menyatakan ketaatan sebagai seorang hamba Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pasti ini luar biasa yang ada pada diri kita. Salah satu alat indera kita yang ada dan kita miliki. Ini adalah fungsi alat yang sangat mempengaruhi dalam gerak langkah hidup kita,
yaitu pendengaran. Nah, tujuannya apa? Karena dalam Yesaya 50 ayat 4-6 ini mau menceritakan, menubuatkan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang pernah gagal sebagai seorang murid. Mengapa? Karena pada saat nats ini dinubuatkan, bangsa Israel dalam tahap pembuangan di negeri bagus, di negeri Babel. Mereka selama kurang lebih 70 tahun menurut tafsiran para Alkitab ya, para tokoh-tokoh Alkitab, 70 tahun di negeri Babel. Enggak enak mereka. Kenapa enggak enaknya? Karena tidak sebebas apa yang dia bisa lakukan di tanah kelahirannya. Namanya dibuang di negeri orang. Dan situasinya enggak enak banget situasi pada saat itu. Tetapi Yesaya mau menyampaikan kepada orang Israel saat itu, dia harus tetap taat. Dia harus tetap sebagai seorang hamba yang taat. Padahal dampak daripada ketidaktaatan yang saat ini dia alami adalah dia dibuang ke tanah Babel. Itu mengapa? Karena Allah melihat ketidaktaatan bangsa Israel itu sudah melampaui batas. Apa yang bangsa Israel lakukan? Sangat-sangat menyedihkan hati Allah. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia diizinkan oleh Tuhan Allah keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu untuk beribadah. Tetapi sesampai di sana dia mengenyampingkan semua aturan-aturan itu. Dia tidak mentaati. Nah, Nabi Yesaya mau mengingatkan orang-orang Israel yang saat ini di dalam masa pembuangannya. Dia harus memiliki lidah seorang murid. Apa artinya? Kepasihan seorang hamba dalam menyampaikan semangat kepada orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana sih Kak dalam keadaan terpuruk begini kita harus tetap semangat? Iya, semangat menyampaikan firman Tuhan, menyadarkan mereka yang dalam keadaan tidak nyaman, mengekspresikan kehadiran Tuhan melalui tingkah lakunya. Jadi disampaikan kata-kata semangat kepada orang-orang di sekelilingnya. Artinya dia harus menjadi teladan di dalam pembicaraannya. Itu lidah seorang murid. Lalu hamba Tuhan juga harus memiliki telinga yang dapat mendengar. Artinya apa adik-adik? Di ayat-ayat 4, 5, 6 ini. Artinya seorang hamba Tuhan itu memiliki telinga yang siap mendengar. Mendengar apa? Yang paling utama adalah betul. Kalau Timothy sedang nonton, betul Timothy. Bagas betul. Salmon betul. Ya, Abigail betul. Mendengar firman Tuhan. Terlebih lagi adalah tidak hanya bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi dia harus tampilkan apa yang dia dengar itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Seperti mengacu kepada harapan Nabi Yesaya kepada umat yang saat itu dalam kelemahan, kehilangan pengharapan. Harus tetap memberikan semangat pengharapan. Pengharapan itulah yang nantinya menjadi acuan dia dalam melangkah di kehidupan yang akan datang. Adik-adik kasih dalam Tuhan, keren adalah ketika taat kepada Allah. Mengapa? Karena Yesus Kristus, dia sebagai anak, dia memiliki ketaatan yang luar biasa sampai mati di kayu salib. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, hamba Allah, harus menjadi seorang pemimpin yang berintegritas terhadap situasi saat ini. Yo, ingat pesan ibu, kata ada lagu tuh pesan ibu. Ya, 3M. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Itu salah satu bukti taat kita sebagai warga negara dalam rangka melindungi kita dari pandemi COVID-19 ini. Ke situ ya Kak Yeyen? Iya, itu bukti ketaatan kita yang sederhana. Jadi jangan kalian, kita nggak mudah kena karena kita taruna kuat. Ingat, kita adalah pembawa yang bisa menularkan kepada orang yang dalam penyakit bawaan. Jadi anak taruna jangan dibilang, saya sehat Kayen, gagah Kayen. Iya, betul sekali. Tapi ingat usia kalian adalah usia emas. Kalian harapan-harapan bangsa dan negara. Kalian merupakan gereja masa depan. Jadi hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan adalah semua orang-orang percaya kepada Tuhan yang harus menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang berintegritas. Kak, kalau semuanya jadi pemimpin, siapa yang dipimpin? Minimal yang dipimpin adalah dirinya sendiri. Kita dapat memanajemen keadaan diri kita sendiri. Kapan saya harus belajar online? Kapan saya harus beristirahat? Kapan saya harus menjaga kesehatan tubuh saya supaya tidak banyak begadang? Supaya kita tidak terlalu terfokus kepada gadget? Supaya kita tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik? Ada waktunya. Nah, disitulah minimal kita bisa memimpin diri sendiri untuk memanajemen kehidupan kita. Kita kan punya cita-cita. Setiap punya cita-cita kan? Iya. Pemimpin yang memiliki cita-cita untuk mensejahterakan anggotanya, mensejahterakan masyarakatnya, seperti nanti tanggal 9 Desember, itu harus mempunyai visi ke depan yang sangat hebat. Adik-adik taruna, kalian adalah harapan negara, harapan gereja. Kalian merupakan tongkat estafet yang siap dilepas. Jadi kalian harus benar-benar memiliki satu konsep yang benar tentang pemimpin. Jangan, udah tenang aja pilkada biar aja dia milih. Oh enggak, kita juga mesti punya. Karena kalian yang SMA kelas 2 akan segera memiliki KTP 17 tahun. Dan kalian siap untuk menentukan pemimpin masa depan untuk bangsa Indonesia. Lalu Kak Yeyen, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Adik-adik, ada kalimat di sini. Bisa baca? Oke, kita baca sama-sama. Kalian boleh. 1, 2, 3. Keren adalah ketika taat kepada Allah. Kita ulang ya. Oke. Keren adalah ketika taat kepada Allah. Wow. Ini merupakan bisa menjadikan kita motivasi. Dikatakan keren itu ketika taat kepada Allah. Itu namanya keren. Jadi jangan suka merasa rendah diri atau rendah posisi kita kalau kita bilang, nggak keren lu nggak ngerokok. Nggak keren lu nggak pakai baju bolong-bolong. Nggak keren lu pada saat lu harus rapi. Wah, adik-adik, ketaatan seorang pemimpin itu juga menjadi contoh untuk kita semua. Jadi firman Tuhan hari ini untuk adik-adik taruna yang luar biasa, yang hebat, yang penuh dengan cita-cita. Mau mengingatkan Kak Yeyen dan adik-adik serta orang tua yang saat ini mendampingi mereka untuk ibadah taruna. Bagaimana? Sebagai orang-orang percaya, yaitu gereja ditempatkan di tengah-tengah bangsa dan negara dalam pilkada serentak, dalam situasi pandemik COVID-19 ini, tetap bisa menampilkan ketaatan kepada Allah. Hidup boleh susah, karena itu bagian dari perjuangan hidup. Tetapi semangat untuk mendengar firman Tuhan jangan kendor. Habis kota kayaknya kalau jam hari Minggu pagi udah PA, tuh TK, anak kecil, anak tanggung, PT, ibadah syukur lagi. Tenang,
Tuhan Allah menempatkan orang-orang percaya di tengah-tengah kepimpinan itu dan sekarang saat ini ada program, semua perusahaan harus memberikan paket kepada semua pelajar. Dan kalian rasa paket itu bisa digunakan untuk ibadah. Yang tidak bisa adalah untuk main game. Nah, kalian juga harus hemat, harus bisa memanajemen diri sendiri. Nih paket saya tinggal sekian giga. Kalau saya pakai main yang lain-lain, melihat-lihat yang lain-lain, belajar online, nanti nggak kebagian ibadah. Itu salah satu memimpin diri sendiri. Bagaimana kita yang berintegritas. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, selamat menjadi pemimpin yang berintegritas. Kak, belum waktunya, siapa bilang? Mulai hari ini kalian adalah pemimpin minimal untuk diri sendiri. Sebagai orang yang taat kepada Allah yang mau dikatakan keren. Biarlah firman Tuhan ini mau menguatkan Kak Yeyen sebagai pelayan firman dan juga adik-adik taruna yang luar biasa. Adik-adik taruna yang tetap setia. Adik-adik taruna yang tetap semangat di tengah-tengah pandemik seperti ini. Tetap bisa memanajemen handphone. Jangan kita mau dikendalikan dengan handphone. Jangan mau kita dikendalikan dengan aplikasi. Tapi kita menggunakan aplikasi itu untuk taat kepada Allah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan lunas. Jangan lupa 3M, masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik taruna yang luar biasa, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kita karena firman sudah diberitakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur karena kami sudah disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman itu menguatkan kami sebagai pemimpin yang berintegritas untuk diri sendiri. Dan Engkau siapkan kami menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Berkati kami dan lindungi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yeyen sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kita diingatkan kembali untuk menjadi pemimpin yang berintegritas untuk orang-orang di sekitar kita. Betul banget Kak Jose, tapi untuk menjadi pemimpin, kita pun harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, sehingga kita mampu menjadi pemimpin yang sesuai kehendaknya. Marilah kita meresponin firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat.
Mari kita dengarkan bersama-sama warta PT yang akan disampaikan. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Sekarang kakak akan memberitakan tentang warta PT. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang bertugas pada hari ini. Untuk liturgosnya ada Kak Olin dan Kak Jose. Untuk pemusiknya ada Kak Brandon dan Kak Marcel. Lalu untuk pelayan firmannya ada kakak yang terkenal nih, Kak Yeyen. Terima kasih atas pelayanannya. Lalu yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link di sini. Yang keempat, jangan lupa adik-adik untuk mengikuti SPT dari Senin sampai Sabtu. Selamat lanjutkan ibadah, Tuhan memberkati. Ibadah PTT pada hari ini akan berakhir. Namun, waktu kita semua untuk memberitakan Injil Kristus tidak akan berakhir. Sebelum menutup ibadah kita, mari berdiri dan bernyanyi bersama dari Kidung Muda Budi 131, bait yang pertama dan yang ketiga, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Adik-adik kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa untuk orang lain. Itu konsep doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur pada pagi hari ini. Kami mau mendoakan untuk program-program Taruna yang terdekat adalah Natal Taruna. Yang diadakan secara virtual dan membutuhkan energi dan konsep yang terbaik. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada seluruh kakak layan Taruna dan teristimewa untuk adik-adik yang akan dilibatkan seluruhnya. Baik itu dilibatkan sebagai doa-doa yang adik-adik bisa lakukan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemerintahan pada saat ini yang di dalam menangani masalah pandemi COVID-19. Di dalamnya juga ada pilkada serentak. Kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan memakai orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam gerak langkahnya. Berkati anak-anak layan kami Tuhan, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan untuk masyarakat sekitar. Minimal di tengah-tengah keluarganya, ia dapat diandalkan karena
Ia dikatakan keren jika taat kepada Allah melalui taat kepada orang tua. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kalian semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik boleh disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Kalau adik-adik kesulitan, boleh nih titip ke orang tua adik-adik. Sampai bertemu minggu depan ya. Jangan lupa jam 8 pagi di kanal YouTube GPB Shalom Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.